Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Bantilan, NIM 20108013 dari kelas S1TB 01A. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas postes praktikum fisika yang diberikan oleh Bapak Araditya Arta Romanto. Saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan modul 2, yaitu osilator harmonik sederhana atau bandul. Tujuan praktikum pada modul ini ada 3. Yang pertama, 1. Mendemonstrasikan gerak bandul sebagai salah satu contoh gerak harmonik sederhana. Yang kedua, mengukur dan menghitung besaran-besaran yang terkait dengan gerak harmonik sederhana seperti frekuensi, periode, perbedaan tinggi bandul, dan energi mekanik. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara besaran-besaran fisik yang terkait dengan gerak harmonik sederhana pada bandul. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini ada 3, yaitu modul eksperimen osilator harmonik sederhana atau bandul. Yang kedua, software pet simulation, linknya penduluMlab.colorado.edu. Terus yang ketiga, komputer atau laptop. Di sini saya menggunakan laptop. Untuk software pet simulationnya, sebelumnya saya sudah mengakses link tersebut. Untuk tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, kita ke lab. Nah, untuk pendulumnya seperti ini, seperti itu tampilan pendulum labnya. Selanjutnya di sini ada dasar teori. Pertama, apa sih gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Contoh gerak harmonik sederhana itu antara lain gerak harmonik pada bandul dan gerak harmonik pada pegas. Yang kedua, apa sih osilasi? Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda atau bagian suatu benda yang melewati titik keseimbangan. Penyebab dari peristiwa osilasi adalah kombinasi antara gaya pemulih dan inersia. Dalam sistem yang ideal, kombinasi tersebut menghasilkan gerak yang berpola, harmonis atau harmonik, dan mengikuti persamaan suatu persamaan matematis. Gerak osilasi atau getaran yang populer adalah gerak osilasi pendulum atau bandul. Di bawah ini merupakan gambar gerak bandul. Terdapat sudut dan juga beban. Untuk rumus yang digunakan pada praktikum kali ini ada 5. Yang pertama, mencari periode, yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi N. Terus perbedaan ketinggian delta H sama dengan H2 kurang H1. Mencari frekuensi, pakai persamaan 1 itu F sama dengan N dibagi T. Persamaan 3, F sama dengan 1 dibagi T besar. Terus untuk mencari energi mekanik ada EP maksimal sama dengan M kali G kali delta H maksimal. M di sini massa, terus gravitasinya dipakai 9,81. Habis itu di sini terdapat hasil data tabel 1, yaitu pengukuran hasil percobaan pengaruh panjang tali terhadap besar benda nilai frekuensi terhadap besar nilai frekuensi pendulum. Seperti yang terlihat di sini terdapat 5 nomor dan panjang talinya bervariasi. Sebelumnya saya dan teman-teman saya sudah melakukan praktikum terkait modul ini dan sudah mengisi beberapa tabel yang diberikan. Untuk panjang tali di sini bervariasi. Terus untuk pada tabel 1 ini diketahui untuk masanya itu setiap penomoran 1 kg. Terus ayunannya 20 dan sudutnya itu pakai 10 derajat. Bagaimana sih cara saya dan teman-teman memperoleh hasil seperti yang terlihat? Di sini saya akan mensimulasikan cara kami memperoleh nilai seperti ini. Untuk penomoran 1, saya pakai nomor 1. Jadi diketahui untuk panjang talinya 0,2 meter. Baik, langsung saya simulasikan untuk nomor 1, kan pakai panjangnya 0,2, terus masanya tetap 1 kilo. Di sini pakai gravitasi 9,81, frictionnya tidak ada, velocity percepatan dan akselerasi kecepatan tidak dicentang, terus pakai penggaris, stopwatch dan period timer. Jadi pakai 10 derajat untuk tabel 1. Terus nanti pakai 20 ayunan. Nanti dihitung di ini. Di sini juga ada pakai 2 massa tapi pakai yang 1 massa. Terus ini untuk kembali ke awal, ini tombol untuk pause-nya, ini untuk mempermudah kita menghitung gerakan ayunannya. Jadi langsung saja kayak 20 ayunan. Jadi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Pokoknya hasilnya sampai 20 putaran, dihitung tiap satu 2 sampai 20, terus nanti hasilnya muncul di sini. Ini untuk waktu dan ini untuk periode. Hasilnya itu dimasukkan di tabel. Untuk H1 dan H2 itu diukur pakai penggaris, diukur di tengah ini. Kalau H1 itu yang awal diukur dari atas terus di tengah, ini dapat 0,20. Terus H2 itu kayak yang pakai sudutnya itu pas 20 ayunan sudutnya. Nah, itu diukur seperti itu, terus dimasukkan ke tabel. Jadi dimasukkan ke tabel untuk perhitungan 1. Terus untuk perhitungan 2, 3 sama diulangi saja seperti perhitungan 1. Terus untuk nilai rata-rata dari penyeberangan ketiga perhitungan dibagi 3. Terus untuk periode dari periode timer, untuk perbedaan ketinggian, frekuensi, dan energi mekanik itu ada di slide selanjutnya. Jadi untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 itu sama, cuman bervariasi pada panjang tali dan masanya sama 1. Seperti itu. Terus untuk perhitungan seperti yang terlihat di sini dimasukkan rumus periode, frekuensi, perbedaan ketinggian, dan energi mekanik. Dimasukkan saja. Untuk N-nya itu kayak siklusnya, untuk T-nya itu rata-rata dari perhitungan. Dimasukkan, diperoleh hasil seperti yang terlihat. Untuk T-nya di sini itu pakai T yang di periode timer, bukan yang di hitungan ini. Terus untuk perbedaan ketinggian dimasukkan dari itu H1 H2 dari penggaris itu diukur. Terus energi mekanik pakai masanya 1 dimasukkan, hasilnya itu 0,0981 joule. Terus untuk grafik percobaan pada praktikum sebelumnya kami diminta oleh Asprak untuk menampilkan grafiknya juga. Di sini ada grafik periode, beda ketinggian, frekuensi 1 dan 2, energi mekanik. Ada yang naik, ada yang sama, ada atau rata, dan ada juga yang turun. Seperti itu untuk percobaan 1. Lanjut ke tabel 2, yaitu pengukuran hasil percobaan pengaruh massa terhadap besar nilai frekuensi pendulum. Tabel 2 ini sama dengan tabel 1 cara mencarinya, tapi yang berbeda di sini adalah masanya. Jadi bukan pakai 1 kg, melainkan pakai 0,2 sesuai dengan penomorannya, kayak panjang tali 0,2 berarti masanya 0,2, 0,4, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Seperti itu. Terus untuk menghitungnya sama. Terus untuk sudutnya juga 10 derajat. Di sini saya akan contoh ke simulasinya. Jadi kan pakai nomor 1 kan, jadi 0,2 panjang talinya. Jadi untuk masanya itu pakai 0,2. Jadi diatur ke 10 derajat. Terus nanti ininya dinyalakan. Terus nanti diayun sampai 20. Nah, nanti hasilnya itu dari sini ditaruh di tabelnya. Terus H1 H2 nya juga dihitung seperti itu, dimasukkan ke tabel. Nah, dimasukkan ke tabel sini. Terus untuk perhitungan 2, 3 sama diulang, terus rata-rata nanti dirata-ratakan periode dari periode timer. Untuk ini perbedaan ketinggian, frekuensi, dan energi mekanik di slide selanjutnya. Jadi untuk 2, 3, 4, 5 itu sama, cuman beda di panjang tali saja. Selebihnya yang lain sama. Untuk perhitungan seperti yang terlihat, ada rumus periode, frekuensi, perbedaan ketinggian, energi mekanik. Hasilnya tinggal dimasukkan ke rumus. Jadi diperoleh hasil seperti yang terlihat. Untuk grafik percobaan juga ada yang naik dan ada yang turun. Terdapat 4 grafik juga. Untuk tabel percobaan 3, yaitu tabel 3 pengukuran hasil percobaan pengaruh besar sudut simpangan terhadap besar nilai frekuensi pendulum. Terdapat perbedaan tabel 1 dan tabel 1 dan tabel 2. Kalau tabel 3 ini dia bervariasi pada sudut simpangannya, ada 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 derajat. Terus kalau masanya tetap 1 kg dan untuk panjang talinya 1 meter. Untuk memperoleh hasil seperti yang terlihat ini akan saya lihatkan secara singkat. Masuk ke simulasinya. Jadi di sini pakai masanya panjang talinya 1 meter, masanya pakai 1 kilo, terus gravitasi tetap, pression, pakai penggaris, stopwatch, dan period timer. Saya mencontoh nomor 1, jadi di sini pakai 30 derajat.
Nah, nanti ini dijalankan ayunannya pakai 20 ayunan. Pokoknya nanti dijalankan ininya pakai 20 ayunan. Nanti hasilnya itu diperoleh di sini untuk waktu, periode, nanti ditaruh di tabel. Terus H1 H2 nya juga sama diukur pakai mistar, ditaruh di tabel nanti di sini. Jadi seperti itu. Terus untuk perhitungan 2 dan 3 sama diulang, nanti rata-rata dirata-ratakan periode dari periode timer, perbedaan ketinggian, frekuensi energi mekanik. Saya akan jelaskan slide selanjutnya. Untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu nanti hanya berbeda di sudut simpangannya saja, tapi cara mencarinya yang lain itu sama. Untuk perhitungan seperti yang terlihat di sini, ada mencari periode, rumus setelah dimasukkan memperoleh 2,0405 sekon. Untuk frekuensi ada persamaan 1 dimasukkan ke rumus, begitu juga persamaan 3 diperoleh hasil seperti yang terlihat. Untuk perbedaan ketinggian juga H1 H2 kurang H1 diperoleh dari itu mistarnya tadi. Terus energi mekanik pakai rumus di sini, masanya kan 1 kg, gravitasi tetap, jadi peroleh 0,981 Joule. Terus untuk grafik percobaan 3 ada periode, beda ketinggian, frekuensi 1 dan 2, dan energi mekanik seperti yang terlihat naik dan ada juga yang turun. Lanjut ke kesimpulan dari ketiga percobaan. Ada 3 kesimpulan yang saya tarik. Untuk percobaan pertama, bahwa kepanjangan tali berbanding lurus dengan nilai periode bandul, sedangkan untuk besar frekuensi bandul akan berbanding terbalik dengan kepanjangan tali bandul. Pada percobaan pertama ini, praktikan juga bisa melihat bahwa panjang tali bandul tidak berpengaruh terhadap besar beda ketinggian bandul dan besar nilai energi mekaniknya. Untuk percobaan kedua, bahwa besar massa suatu bandul tidak akan mempengaruhi periode, frekuensi, beda ketinggian, tetapi berpengaruh pada nilai energi mekaniknya dan massa berbanding lurus dengan energi mekaniknya. Di sini massa benda hanya akan berpengaruh bila kita mencari besar nilai energi mekanik dan besar gaya. Percobaan ketiga, bahwa nilai sudut simpangan akan berbanding lurus dengan besar energi mekanik, periode, dan beda ketinggian, namun akan berbanding terbalik dengan nilai frekuensinya. Untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada modul ini, itu kayak gerak harmonik sederhana atau osilator harmonik sederhana atau bandul itu ada 7. Yang pertama ada pendulum. Kenapa pendulum? Seperti yang kita ketahui, kalau pada jam itu ada yang bergerak ke sana kemari. Itu sebuah bandul sederhana. Dia mempererat posisi keseimbangan dan kemudian melepaskannya, berayon secara vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Pendulum ini mulai terombang-ambing tentang posisinya yang rata. Oleh karena itu, gerakan ini bersifat osilasi dan merupakan gerakan harmonik sederhana. Terus yang kedua ada ayunan. Itu ayunan kenapa? Karena gerak bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan itu termasuk gaya pemuli. Gaya pemulinya adalah gerak harmonik sederhana. Terus ada pegas mobil, itu kayak yang pegas atau suker yang dipasang pada mobil. Setiap kali mobil menabrak jalan bergelombang, pegas itu berfungsi sebagai peredam kejut menuju perjalanan yang mulus. Gaya pemuli yang pada pegas akan mendorong roda mobil kembali ke tempatnya. Terus yang keempat ada alat musik kayak di senar gitar gitu, terus bergerak dalam jarak tertentu tergantung seberapa keras pemetik gitar memetik senarnya. Senar itu akan kembali ke titik awal dan menempuh jarak yang hampir sama ke arah yang berlawanan. Amplitude getaran berkurang secara bertahap, volume suara memudar hingga senar akhirnya terdiam. Yang kelima ada bangga jumping, itu kayak karet elastik panjang diikatkan pada pergelangan kaki orang yang kemudian melompat dari jembatan atau ketinggian tertentu. Geraknya itu ke bawah dan ke atas dan menjadi gerak harmonik sederhana karena elastisitas kabel UMG-nya meskipun ketinggian menurun. Terus yang keenam ada proses pendengaran, itu suara yang masuk ke gendang telinga kita menyebabkan bergetar dan kemudian informasi yang disebabkan oleh getaran ini dituliskan kotak yang menerjemahkan sinyal menjadi suara kompleks yang dapat kita pahami dengan jelas. Terus yang terakhir ada cradle, itu kayak punya anak bayi gitu. Itu didorong satu dorongan ke sana dan dipertahankan dengan prinsip gerakan harmonis sederhana, dan karenanya itu bayi bisa tertidur. Seperti itu untuk implementasi yang saya dapat jelaskan. Sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Quote saya, tidurlah sebab ada rindu yang perlu istirahat. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.